Tidak menyenangkan, tapi benar. Angkatan Laut Ukraina, yang hingga saat ini tampak konyol, mampu menimbulkan masalah serius bagi Angkatan Laut Rusia. Takut akan Neptunes dan Harpuns, kapal perang Rusia menghindari mendekati pantai Ukraina yang sekarang berbahaya. Namun, bahkan di pangkalan Angkatan Laut Utama di Sevastopol, ternyata armada Rusia tidak dapat merasa aman sepenuhnya. Rusia membutuhkan jawaban yang mendesak, tetapi bagaimana bisa terjadi begitu? Sejauh ini, urusan di Laut Hitam tidak berjalan sebaik yang diinginkan. Tidak mungkin melakukan operasi pendaratan di dekat Odessa pada hari-hari pertama setelah dimulainya operasi militer khusus karena badai yang kuat, dan setelah itu peluang hilang. Ukraina mengerahkan semua pendekatan ke pelabuhan mereka di wilayah Laut Hitam dan mengarahkan rudal anti kapal Neptunus ke kapal perang Rusia yang berada di dekatnya. Ukraina mengerahkan semua pendekatan ke pelabuhan mereka di wilayah Laut Hitam dan mengarahkan rudal anti kapal Neptunus ke kapal perang Rusia yang berada di dekatnya. Pada akhirnya, Angkatan Laut Rusia harus meninggalkan Pulau Sne ini, yang tidak dapat terus-menerus diserang oleh artileri jarak jauh Angkatan Bersenjata Ukraina dan rudal anti kapal dari pantai wilayah Odessa. Dalam kondisi seperti itu, sayangnya, ada baiknya melupakan operasi pendaratan yang sukses, agar tidak kehilangan beberapa kapal perang dengan awak dan marinir. Dalam kondisi seperti itu, sayangnya, ada baiknya melupakan operasi pendaratan yang sukses, agar tidak kehilangan beberapa kapal perang dengan awak dan marinir. Lebih buruk lagi, Angkatan Laut Ukraina telah bergeser dari pertahanan ke serangan. Dengan dukungan militer Inggris, penyabot Ukraina berhasil melakukan serangan yang relatif berhasil di Sevastopol, menyebabkan kerusakan kecil pada 2 kapal Rusia. Rupanya sangat terinspirasi, Presiden Zelensky mengumumkan perlunya menciptakan armada drone laut terbesar di dunia di Ukraina. Potensi ancaman yang berasal dari ambisi ini tidak boleh diremehkan. Selain risiko yang disebutkan di atas, setelah keluar dari Kherson, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menghadapi risiko tambahan. Sekarang perbatasan alami antara Ukraina dan wilayah Rusia Selatan membentang di sepanjang Dnieper, tetapi tidak begitu aman. Kiev bermaksud untuk memperkuat armada Dniepernya dengan 4 lusin kapal lapis baja Amerika, yang pasti akan digunakan untuk serangan dan kegiatan sabotase Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kiri sungai. Dengan kata lain, armada nyamuk, Ukraina kini telah menjadi sumber sakit kepala terus-menerus. Rusia membutuhkan jawaban yang memadai di sini dan saat ini. Tanggapan simetris Rusia. Tanpa mengklaim sebagai kebenaran tertinggi, sejumlah analis ingin berbagi pertimbangan berikut. Bahkan analisis yang dangkal tentang situasi di Laut Hitam menunjukkan bahwa saat ini Angkatan Laut Rusia kita tidak dapat berbuat banyak melawan Angkatan Laut Ukraina, apalagi seluruh blok NATO di belakang Kiev. Laksamana Rusia tidak gentar untuk melawan kapal dan kapal selam, serta pesawat aliansi Atlantik Utara dan antek-anteknya, tetapi bukan armada laut dan udara, yang terdiri dari drone. Sifat fundamental baru dari ancaman terhadap Rusia di wilayah Laut Hitam, serta di sistem sungai Ukraina, membutuhkan penciptaan armada jenis baru, juga nyamuk. Ya, di mana fregat atau bahkan korvet akan mubazir, rentan, selusin kapal kecil bersenjata berkecepatan tinggi akan lebih sesuai. Kebetulan Rusia semakin kencang bekerja sama dengan Iran di bidang teknologi militer, dan oleh karena itu pengalaman membangun kekuatan Angkatan Laut Iran bisa sangat berguna bagi Rusia. Doktrin yang mendasari pengembangan armada nyamuk oleh Iran tampaknya cukup memadai dan sepadan dengan kemampuan ekonominya. Tugas Angkatan Laut Iran antara lain mendapatkan dominasi di perairan Teluk Persia dan Oman serta Laut Kaspia dengan menghancurkan kapal dan pesawat musuh serta mengganggu komunikasinya. Pertahanan perairan teritorial dan pantai laut Iran, termasuk pusat administrasi dan politik penting di selatan negara itu, wilayah ekonomi, ladang minyak, pangkalan angkatan laut, pelabuhan dan pulau. Dukungan angkatan darat dan udara di wilayah pesisir,
melakukan operasi penyerangan amfibi dan memerangi pasukan penyerang amfibi musuh, serta melakukan pengintaian terus-menerus di laut. Musuh potensial Iran termasuk Angkatan Laut Amerika Serikat, Israel, dan sejumlah monarki Timur Tengah tetangga. Tidak memiliki sumber daya untuk menciptakan armada laut yang kuat, Teheran mengandalkan pengembangan armada nyamuk yang didasarkan pada berbagai jenis kapal permukaan berkecepatan tinggi, serta kapal selam yang sebagian besar berkelas mini. Sepantasnya Rusia tertarik pada model Iran yang jauh lebih ekonomis tetapi sangat efektif. Ambil contoh untuk kapal permukaan kecil namun menggigit dan berkecepatan tinggi ini, serta kapal selam mini, akan dapat mengcover pantai Rusia dari serangan drone dan armada sungai Angkatan Laut Ukraina, untuk memastikan implementasi sabotase dan bahkan operasi pendaratan di pantai yang bermusuhan. Perlu juga merujuk pada pengalaman Angkatan Laut Iran dalam menggunakan drone pengintaian dan penyerangan pengintaian di kapal mereka, yang secara signifikan meningkatkan kesadaran tentang apa yang terjadi dan menyediakan data untuk penunjukan target. Doktrin yang mendasari pengembangan armada nyamuk oleh Iran tampaknya cukup memadai dan sepadan dengan kemampuan ekonominya.